Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semua? Semoga sehat-sehat selalu. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki, kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan mengajak antum-antum semua ke Mantiqah Baydha. Kalau bahasa Indonesianya daerah putih. Di sana terkenal dengan nama Jabal Magnet bagi para jamaah Indonesia yang berwisata atau yang sedang umrah. Jabal Magnet terletak 30 km kurang lebih dari Masjid Nabawi, dan ini tempat wisata yang paling menarik bagi para jamaah Indonesia. Konon katanya Jabal Magnet, setelah saya baca artikel, itu ada dua versi, apakah itu benar-benar Jabal Magnet atau bukan. Karena di penamaan peta Saudi Arabia itu bukan Jabal Magnet, tapi Mantiqah Baydha gitu, daerah putih. Tapi bagi orang-orang Indonesia itu Jabal Magnet. Jadi ada dua versi. Versi pertama yang saya baca artikel Indonesia itu, jadi pada kurang lebih 300.000 tahun yang lalu di situ memang ada pusat magnet gitu. Terus beberapa puluh ribu tahun yang lalu muncul ke permukaan bumi, sehingga ada dorongan kuat untuk memajukan atau memundurkan mobil. Itu versi pertama. Versi yang keduanya, ini versi orang Arabnya, itu sebenarnya adalah turunan dan tanjakan, tetapi elevasinya tidak kelihatan. Jadi itu tanjakan, cuman nggak kelihatan seperti tanjakan. Itu turunan, itu tidak kelihatan seperti turunan. Kalau saya pribadi lebih condong yang kedua gitu kan, karena sebelumnya saya sudah pernah ke sana dan saya melihat itu memang seperti tanjakan, cuman tidak terasa seperti tanjakan. Karena kalau benar-benar itu medan magnet, itu yang bisa turun itu bukan harusnya hanya mobil saja yang berbentuk logam, tapi herannya botol pun ikut turun gitu. Jadi bisa dinyatakan itu turunan gitu. Barakallahu fikum. Kemudian kenapa bisa dinamakan Mantiqah Baydha? Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya daerah putih ya, Mantiqah itu daerah, Baydha itu putih. Jadi berapa puluh tahun yang lalu, kurang dari 100 tahun, itu Saudi Arabia masih menerapkan hadis yang berbunyi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'mara ardan laysa li ahadin fa huwa ahaqqun biha. Barang siapa yang menyuburkan atau menghidupkan suatu tanah dan tidak ada yang memilikinya, maka berhak bagi dia menjadi miliknya. Itu tetapi setelah beberapa puluh tahun yang lalu juga dari pihak kerajaan Saudi Arabia sudah melarangnya, dan semuanya sudah diatur, semua tanah yang kosong punya milik kerajaan Saudi Arabia mutlak. Barakallahu fikum. Kita lihat sampai sana nanti ada apa saja di Jabal Magnet atau Mantiqah Baydha. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi terbit dari timur, bergegaslah bangun dari tidur, dan jangan lupa bersyukur. Untuk memulai hari di waktu pagi bukanlah hal yang mudah. Tentu saja kita harus mengisi pagi hari dengan energi positif, supaya setelahnya dapat menjalani hari dengan baik. Meskipun bangun dan beraktivitas pada pagi hari sangat bermanfaat, tak sedikit dari kita yang enggan bertemu dengan pagi, malas untuk bangun dan memulai hari, masih ingin rebahan, bahkan tak ingin mandi. Hal tersebut adalah energi yang negatif yang harus segera kita hilangkan, karena jika dimanjakan akan membuat hari kita menjadi berantakan. Tak perlu bersusah payah, ada banyak cara sederhana yang bisa membuat kita lebih bersemangat di pagi hari. Salah satunya adalah dengan membaca zikir pagi yang menggugah hati. Tak ada salahnya juga untuk mengirimkan ucapan selamat pagi pada orang-orang yang tercinta, menjadikan diri lebih semangat dan memberi energi positif pada sekitar kita.
Untuk pagi ini jangan lupa untuk baca zikir pagi dan menjalani hidup ini lebih mudah dan berkah tentunya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min 'adzabi finnar wa 'adzabi fil qabr. Artinya, kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaannya hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur. Doa tersebut kita baca di pagi hari. Kita minta kepada Allah kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Juga agar terhindar dari kejelekan di hari ini dan kejelekan sesudahnya. Di dalamnya berisi pula permintaan agar terhindar dari rasa malas padahal mampu untuk beramal. Juga agar terhindar dari kejelekan di masa tua. Di dalamnya juga berisi permintaan agar terselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang merupakan siksa terberat di hari kiamat kelak. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Waktu yang pas untuk ke Jabal Magnet adalah ba'da subuh jam 8 sampai jam 8 pagi dan kembali ke rumah jam 11 pagi. Tentunya jangan lupa untuk membawa perbekalan karena kita mengejar untuk sarapan pagi di bawah pegunungan yang rindang walaupun tandus. Hidup bagaikan gunung. Sebelum kamu menentukan apa tujuanmu, maka jangan pernah mencoba untuk mendakinya. Atau bahkan kamu tak bisa memberi contoh dari tujuan orang lain. Menuruni gunung memang akan lebih mudah dibandingkan mendakinya. Namun ketahuilah bahwa keindahan tak terdapat di bawah, namun pada puncaknya. Perjalanan hidup memang seperti gunung. Ketika belum mencapai puncak, maka kamu belum boleh turun. Di video kali ini kita tidak terlalu mengekspos Jabal Magnetnya untuk membuktikan apakah itu medan magnet yang sesungguhnya atau tidak, karena kami lebih mempercayai kalau itu hanya tanjakan dan turunan tapi tidak kelihatan elevasinya. Jadi kita fokus untuk bersilaturahmi sama tetangga. Kebetulan ini kita mengajak ustadz-ustadz semua. Ada yang magister sedang mengambil ekonomi Islam, ada yang S1, ada pula yang pekerja tetapi istrinya kuliah di Madinah. Sebelumnya suaminya juga kuliah di Madinah. Jadi kembali ke Madinah untuk demi menyelesaikan studi istrinya. Barakallahu fikum. كي ندرك بالهدي الحقا كي ندرك بالهدي الحقا. Nah, ini adalah jalan menuju jalan terakhir untuk ke Jabal Magnet. Jadi ini sudah paling ujung. Dari sini sekitaran 2 kilometeran. Dan kita bisa lihat di samping kiri itu terdapat tempat-tempat untuk pengembala kambing atau bisa juga untuk peternak madu. Dan terkadang juga kita mendapatkan onta liar
sedang menyeberang jalan, jadi kita harus waspada agar tidak tertabrak onta. Pemandangannya begitu indah dan suhu di sini ketika itu masih normal, kisaran 27 sampai 33 Celcius. Kita memang sengaja tidak melalui jalur utama. Biasanya para jamaah-jamaah umroh maupun haji yang berkunjung ke Jabal Magnet tidak akan melewati jalur ini, karena jalur ini tidak bisa dilewati oleh bis. Yang hanya bisa dilewati bis adalah jalur utama. Makanya ini terlihat sangat sepi sekali karena hanya mobil-mobil kecil saja yang bisa melewatinya. Sebenarnya bisa mobil-mobil besar, tetapi resikonya juga sangat besar dan pertolongannya pun sangat minim. Jadi memang paling baik ketika ingin melewati sini untuk menuju Jabal Magnet, bagusnya jangan sendiri, kecuali sudah mempersiapkan perkakas-perkakas seperti misalkan ban bocor atau mogok. Kita harus sudah siap siaga untuk keadaan darurat. Di sebelah kanan kita ada kebun kurma dan sebelah kiri itu ada perairan. Itu sangat bersih, jernih dan sejuk sekali. Kita sudah sampai di Mantiqah Baydha. Nah, di Mantiqah Baydha atau daerah putih atau yang paling sering disebut namanya Jabal Magnet, ini hamparan luas hamparan luas tanah. Dan jangan lupa untuk membawa karpet atau sandaran buat duduk. Dan bisa terlihat di situ ada beberapa kemah memang dari pemerintahan kerajaan Saudi Arabia, khususnya di provinsi Madinah Munawwarah, itu menyediakan tenda-tenda bagi penduduk Madinah yang bosan atau penat dengan hiruk-pikuk Madinah. Itu bisa berrekreasi dan bermalam api unggunan di situ. Dan paling cocok sekali untuk api unggunan di Mantiqah Baydha atau di Jabal Magnet yaitu ketika malam hari. Jadi misalkan berangkat hari Kamis sore dan pulangnya hari Jumat habis subuh. Di situ juga terdapat warung, cuman kita sengaja masuk ke dalam biar lebih privasi, biar tidak terlihat oleh jalan raya dan tidak terlihat oleh orang-orang. Barakallahu fikum. Insya Allah kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Saya doakan buat kalian semua, semoga Allah panjangkan umurnya dan diberi kesempatan untuk berkunjung ke Madinah dan Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah maupun haji, dan napaktilah jejak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.